Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang menjadi terkejut, menjadi heran, menjadi tidak mengerti atas cara Yesus membersihkan tempat suci, yaitu Bait Allah. Pada waktu itu menjelang hari raya Paskah Yahudi, orang-orang berdatangan ke Yerusalem dari berbagai tempat dan asal. Mereka ingin menunaikan kewajiban keagamaan, yaitu memberikan persembahan ke Bait Allah. Banyak orang perantauan, terutama yang berasal dari luar negeri, datang ke Yerusalem dengan tidak membawa hewan persembahan, dengan tentu alasan yang praktis. Mereka itu tidak ingin repot. Maka mereka memanfaatkan layanan penjualan hewan yang sudah disertifikasi. Hewannya layak, hewannya telah memenuhi syarat-syarat. Mereka itu membawa uang. Biasanya uang yang dibawa adalah mata uang negara Romawi. Nah, mata uang Romawi ini dianggap haram untuk dipersembahkan di Bait Allah. Maka mereka sebelum memasuki tempat suci itu, mereka menukarkannya ke mata uang lokal, yaitu mata uang Yahudi. Dalam kesempatan itu tentu dapat kita bayangkan suasananya betapa menjadi ramai, suasananya gaduh dan terdapat hingar-bingar. Para penjual hewan kurban tentu mereka akan bersuara lantang, bersaing dengan kata-kata, di sini hewannya layak, hewannya murah, dan segala macam. Para penukar uang pun tentu tidak mau ketinggalan menawarkan uang Yahudi. Saudara-saudari yang terkasih, dalam situasi ini orang yang datang dapat saja menggerutu terpaksa dengan mengatakan, ya sudahlah, setahun sekali, mau bagaimana lagi. Mereka harus ikut harga-harga yang sudah ditetapkan. Saudara-saudari yang terkasih, Bait Allah dibangun dengan etikat yang baik dan luhur. Maka Bait Allah semestinya digunakan sebagai sarana untuk mendekatkan diri manusia kepada Allah dan untuk menimba inspirasi hidup supaya hidupnya tenang, supaya hidupnya mengalami kedamaian yang didamba dari Allah. Namun dalam perjalanan waktu, kenyataan yang berlangsung justru sebaliknya. Bait Allah dipakai sebagai tempat untuk membesarkan egoisme dan meluhurkan nama pribadi. Orang-orang yang berjualan tidak sekedar ingin agar dagangannya laku. Mereka menghendaki untung sebesar-besarnya. Mereka hendak makmur, berkelimpahan dengan cara memeras dan menindas orang-orang yang tidak berdaya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus bukan hanya menjungkir balikkan meja-meja penukar uang. Yesus terutama membongkar nilai kehidupan yang telah diputar balikkan orang-orang pada waktu itu. Karena mereka ternyata telah mengubah hormat kepada Allah menjadi hormat kepada diri sendiri. Egoisme tampil di berbagai segi kehidupan tanpa malu dan tidak terkendali lagi. Orang menjadi tega menyebabkan orang lain mengalami kerugian finansial dan mental.
Saudara-saudari yang terkasih, pada peristiwa tersebut Yesus mengatakan, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Yesus membangun bait yang baru bagi umatnya, yaitu dirinya sendiri. Yesus dibangunkan dari kematian atau saat kebangkitannya. Kristus adalah kediaman Allah yang baru di dunia ini, tempat Allah bersemayam di tengah umatnya. Dan di dalam Yesus Kristus, orang beriman berkumpul untuk beribadat kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, relasi kita dengan Tuhan sungguh bersifat pribadi dengan iman yang mendalam, bukan relasi untung rugi. Memang ada orang yang punya relasi dengan Tuhan berdasarkan untung rugi. Misalnya, orang berhenti berdoa, orang berhenti terlibat di dalam menggereja gara-gara doa-doanya tidak terkabul, keinginannya tidak terwujud. Saudara-saudari yang terkasih, zaman terus berubah. Ada orang yang mendasarkan segalanya pada materi. Ada orang punya keyakinan dan menganggap bahwa barang yang dimiliki dapat dipakai sebagai ukuran kebahagiaan. Ada orang yang menganggap bahwa kenikmatan adalah tujuan utama dalam hidup. Ditambah lagi, ada orang yang tidak bersalah ketika dia itu melanggar etika dan moral. Justru orang yang mengingatkan ditanggapi dengan galak, seraya berkata, "Kalau mau hidup bersih, hiduplah di surga sana, jangan hidup di dunia." Aduh, kok ada komentar seperti ini? Situasinya saat ini sungguh memprihatinkan bagi kita sebagai orang beriman. Maka kita perlu menanggapinya secara proporsional. Kalau kita sekedar ikut arus di zaman sekarang ini, maka kita dapat jadi akan menjauhkan diri dari Tuhan, sang sumber kebahagiaan sejati dan asal segalanya. Saudara-saudari, Yesus menyampaikan teguran keras pada hari ini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Teguran ini sebenarnya juga tertuju kepada kita semua. Menurut Santo Paulus, kita adalah bait Allah, kediaman Roh Kudus, di mana kita bersatu dengan Allah Tritunggal yang Maha Kudus semenjak kita menerima sakramen baptis. Kita ini disucikan. Maka marilah kita berefleksi. Apakah hidup kita masih bersih atau justru hati kita, hidup rohani kita bagaikan pasar yang sedemikian ramai hiruk pikuk? Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menyingkirkan segala sesuatu yang mengotori bait Allah diri kita ini dengan pertobatan. Marilah kita menaati firman Tuhan yang kita dengar pada bacaan pertama. Kita kenalnya sebagai 10 perintah Allah. Selain itu, marilah kita menghayati hidup dalam Kristus yang mencintai umat manusia sampai wafat di salib.